Hai semuanya, selamat fikum, selamat pagi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, selamat pagi. Nah, jadi opening tadi itu mau suami aku tadinya, tapi dia mau bilang assalamualaikum jadi assalam pikun kan. Karena grogi kali ya. Nah, jadi ini tuh siang hari ya, aku tuh lagi mau nyiapin bukan bekal ya, tapi kayak cemilan gitu untuk suami aku, karena dia hari ini mau ada meeting dadakan. Jadi aku mau bikin cemilan ya biar bisa dia bawa. Nah, jadi aku tuh mau bikin pasta hari ini untuk biar nanti suami aku pas meeting, jadi aku bawain makanan gitu ya. Tapi kalau menurut suami aku sih ini tuh bukan makanan berat ya, tapi ini makanan ringan, jadi kayak cemilan gitu. Kalau aku kan makan kayak gini, aku kehitungannya tuh kayak makan berat ya, soalnya ya bikin kenyang gitu kan. Nah, jadi aku rebus dulu si pastanya tadi, fusilinya, terus aku tambahin minyak sedikit biar nggak terlalu nyampur. Udah gitu diaduk-aduk deh biar rata. Harusnya sih dikasih garam, tapi opsional ya, boleh dikasih garam boleh enggak. Kalau aku di sini nggak aku kasih garam. Apa kabarnya bun hari ini? Lagi pada ngapain bun? Udah masak belum? Nah, untuk bumbunya aku cuma pakai ini aja. Aku pakai saus biasa, terus aku pakai saus pasta Del Monte. Udah gitu aku tambahin onion. Biar lebih harum, biar lebih kriuk gitu ya sebenarnya pakai onion, tapi suami aku tuh sebenarnya kurang suka yang kriuk-kriuk, jadi dia maunya agak layu gitu. Makanya di sini aku tumis duluan si bawang bombaynya. Udah gitu aku masukin saus pastanya, terus aku tambahin juga saus sambal. Nah, dicampur, diadukin, terus aku masukin fusilinya, diaduk-aduk deh. Gampang deh ini mah, pokoknya gampang bikinnya, merem juga jadi ya. Ini mah bikinnya sama kayak bikin mie, pasti kalian juga udah bisa. Karena suami aku kan mau meeting, dan meetingnya juga mungkin agak lama, sekitar 2-3 jam. Makanya aku mau ngebekelin dia ini makanan biar nanti gak lapar-lapar banget gitu ya. Jadi aku bikinin ini aja. Ini pun dibagi 2 sama aku, setengahnya untuk suami aku dan setengahnya juga untuk aku di rumah. Nah, ini untuk sisanya untuk aku. Biar lebih enak lagi, di atasnya aku parutin keju. Nah, kejunya juga nggak usah terlalu banyak banget ya. Kalau untuk yang nggak suka keju kan takutnya enak, tapi sebenarnya aku suka sih. Di sini aku pakai kejunya sedikit, tapi sebenarnya mah keju nanti aku tambahin lagi. Nah, ini dia masakan aku hari ini, cuman kayak gini aja, bikin fusili yang instan aja, terus aku tambahin parutan keju. Ini tuh enak banget. Aku sebenarnya sering bikin kayak gini, cuman nggak aku record. Pernah sih aku record beberapa kali, cuman takutnya bosannya bikinnya cuman kayak gini-gini aja. Alhamdulillah hari ini. Dan lanjut ini di sore harinya, jadi aku kedatangan tamu. Ini teman aku dan teman suami aku, mereka ngajakin aku untuk ngegrill. Jadi kita bakal ngegrill di rumah. Dan ini kita masih bertiga ya, belum ada suami aku karena suami aku posisinya masih meeting, belum selesai. Jadi kita ini nyiapin dulu sampai suami aku nanti udah pulang, baru deh kita mulai untuk memasak dan makan bareng-bareng. Dan ini dia udah aku beresin semuanya, dan sama temanku barengan kita udah beresin, udah tatain ini. Dan sebentar lagi suami aku udah mau sampai. Dan alhamdulillah ini posisinya suami aku udah sampai rumah. Jadi karena kita nggak bisa makan di luar, akhirnya kita makan di rumah aku aja. Kita ambil paketan home service yang murah-murah aja, tapi bikin kenyang dan enak. Serasa makan di restoran aja gitu ya, padahal di rumah. Dilanjut, ini sekarang malam harinya setelah aku beres-beres di rumah. Aku ini mau ke Indomaret dulu sebentar ke depan, mumpung sebelum jam 8. Jadi aku agak buru-buru. Soalnya jam 8 itu udah tutup semua di sini. Dari mulai restoran yang take away ataupun Indomaret. Nah, Indomaretnya itu dekat banget, ada di depan perumahan.
Karena lagi seneng nonton Korea, akhirnya aku mau beli mie samyang. Tapi karena mie samyang mahal, akhirnya aku memutuskan untuk beli mie Nissin aja yang murah, harganya cuma 6.000. Nah ini dia yang aku cari. Aku lagi mau roti tawar karena aku dan suami aku ini seneng banget makan roti. Mau malam, siang, sore pasti makannya tuh suka roti. Ini aku udah sampai rumah dan ternyata ada paket dateng ke rumahku. Nih buat yang minta sama aku, kalau di video ada unboxingnya dong biar nggak terlalu bosen. Ke unboxing paket dong gitu. Aku tuh jarang unboxing ya, karena aku juga belanjanya juga jarang-jarang. Soalnya aku belanja ya udahlah, ketika aku butuh banget baru ya aku beli gitu. Jadi kali ini oke deh nih, aku mumpung lagi belanja, aku unboxing ya biar nggak bosan videonya. Jadi ada unboxingnya gitu. Emang jarang juga sih ya aku bikin video unboxing itu kalau diperhatiin. Nah jadi kali ini tuh aku beli rak makanan kayak gini. Jadi aku nggak usah pakai tudung saji lagi deh. Menurut aku pakai tudung saji itu agak repot ya. Nah di sini aku juga nyuruh suami aku untuk buangin sampahnya langsung. Nah jadi ini dia, mungkin semuanya udah familiar ya rak makanan kayak gini, jadi nggak perlu aku jelasin. Untuk aku sih ini dengan harganya tuh 90 ribuan tapi worth it banget. Tempatnya kokoh, bagus, dan pasti warnanya putih jadi cantik. Nah sekarang langsung aja aku mau tatain di dapur. Aku awalnya bingung sih naruhnya di mana, karena ini ternyata besar juga ya. Tapi keadaan dapur aku itu kan sempit, jadi aku harus bisa natanya dengan baik biar nggak kelihatan penuh banget di dapur akunya dan nggak kelihatan sempit. Akhirnya aku memutuskan untuk taruh rak makanannya itu di samping magicom aja. Nah simple kan, tinggal masukin piring makanannya, terus tinggal tutup deh si rak makanannya. Jadi kalau kalian mau samaan sama aku, ini aku cuma beli yang 3 susun aja. Kalau kalian mau samaan, kalian bisa klik linknya yang ada di description box aku. Nah aku taruhnya di sini. Kelihatan sumpek nggak sih? Kelihatan berantakan gitu, maksudnya duk-duk nggak sih ya? Mudah-mudahan. Aku bener sangat membutuhkan ini, jadi aku tuh nggak perlu repot-repot lagi untuk naruh makanan, dimana nggak perlu repot-repot lagi ada tudung saji yang bikin dapur aku kelihatan lebih sempit. Nah untuk ini tempat perkopian dan minum-minuman yang lain dan Nutrijel aku taruh sini dulu sementara, nanti bakal aku pindahin. Sekarang aku lanjut sama suami aku mau bongkar lemari. Jadi kita mau pilihin baju-baju yang gak kepake, jadi sama baju yang sering dipakai. Untuk baju-baju yang gak kepake kita kumpulin, paling nanti kita mau kasih ke yang lebih butuh aja, karena ini kondisi bajunya masih bagus-bagus ya, masih 90% layak pakai. Makanya di sini mau aku pisahin mana yang masih kepake dan mana yang gak kepake, karena numpuk juga kan ya baju-baju yang gak kepake itu. Padahal yang dipakai tuh baju cuman itu aja. Itu aku sih ya gitu. Kalau mau pergi bilangnya nggak punya baju gitu. Padahal di lemari udah numpuk banget. Ya ampun dasar aku nih. Untuk menghindari penumpukan baju, maka dari itu aku mau filter ini semua baju yang ada di lemari. Mau baju aku ataupun mau baju suami aku, ini kita mau filter semua baju-bajunya. Untuk baju rumah, baju main mau kita pisahkan, dan baju yang udah gak terpakai kita pisahkan juga biar kita kasih ke yang lebih butuh daripada di rumah numpuk-numpuk akhirnya gak kepake gitu kan ya, bikin lemari berantakan. Nah ini dia baju-baju suami aku udah beres. Lanjut aja mau aku rapihin ke dalam lemari. Di sini kerjanya barengan ya, suami aku ngelipat, aku pun sama ngelipat. Mumpung suami aku lagi WFH, lagi di rumah terus, kita kerjain. Aku dan suamiku lagi belajar meminimaliskan hidup gitu ya. Jadi kalau kita pengen sesuatu barang, kita harus mengeluarkan barang yang lama dulu, baru kita bisa masukin barang yang baru. Masih tahap belajar sih, gak sepenuhnya bisa seperti itu, karena semua butuh proses, jadi kita pelan-pelan aja. Aku juga dan suamiku kan sadar kita tinggal di rumah yang kecil, jadi untuk apa semua barang-barang yang numpuk yang tak terpakai gitu. Makanya teman-teman kadang suka dapat komen gitu ya kalau aku tuh nggak pernah unboxing.
buat apa aku unboxing gitu kalau barangnya cuman menuhin rumah aku beli barang sesuatu yang cuman karena aku nafsu, karena aku kepengen aja tapi nggak aku butuhin. Untuk apa gitu, cuman menuhin isi rumah aku aja. Nanti yang ada ujung-ujungnya akunya bingung mau taruh di mana, akhirnya numpuk, akhirnya nggak kepake ya gitu. Jadi kan buang-buang uang juga gitu teman-teman. Mungkin kalau pengen mau lihat yang unboxing bisa lihat YouTube yang lain, bahkan unboxing yang lain juga lebih bagus kan gitu. Aku memang jarang banget nih namanya unboxing, tapi kalau aku belanja sesuatu nanti deh bakal aku unboxing ya nextnya. Aduh, lampunya kedap-kedip ya ini ya. Jadi tadi itu aku sambil lipetin baju sambil aku nyuci baju juga biar lebih cepet. Dan ini tuh aku udah selesai ngeringin. Ini aku udah selesai bilas, airnya udah aku ganti, udah bersih, tinggal aku pres-pres aja karena pengeringnya rusak ya. Jadi masih aku pres-presin menggunakan tenaga dalam. Jadi malam-malam kita olahraga nih untuk pres-presin pakaian. Jadi kalian tim mana nih? Kalau beres-beres enakannya malam atau enaknya pagi atau siang? Kalau aku sih beres-beres kalau lagi rajin ya, dari subuh tuh aku udah beres-beres. Tapi kalau aku lagi males ya siang gitu, kadang siang, tapi nggak pernah sih sore aku baru beres-beres, nggak pernah, karena aku orangnya nggak betahan. Ada barang yang nyengsol dikit aja aku nggak betah, langsung aku benerin. Paling ya kayak magernya aku tuh lakuinnya nantilah, tapi nggak sampai kerjaan itu harus numpuk banget. Cucian aku juga kali ini menurut aku agak banyak sih, karena ada beberapa baju yang aku tadi lipetin baju itu, ada baju yang kotor aku langsung cuci untuk di bagian itu. Nah ini aku direcokin sama suami aku ya, direcokin karena dia mau bikin susu, jadi agak menghalangi ini pemandangannya. Begini deh kalau keadaan dapur aku yang sempit dan tempat nyuci aku ya. Jadi semuanya dak dikduk gitu, harus saling bergantian. Alhamdulillah ini peresan cucian aku udah beres. Aku tinggal nyuruh suami aku untuk gantungin di luar aja. Dan aku lanjut untuk bikinin ini susunya suami aku. Dan di sini aku shake aja untuk susunya. Udah selesai untuk cuci bajunya, tinggal elap-elapin. Ini yang tadi kena percikan-percikan air, jangan lupa dielapin biar kinclong, biar bersih. Pokoknya kalau malam hari itu sebenarnya kita harus beres-beres ya. Jadi pas paginya bangun tidur tuh udah lihat rumah tuh udah seger banget, udah bersih, udah rapi. Kayaknya berasa plong banget, hati tuh kayak nggak ada beban, nggak ada kerjaan lagi. Udah beres semua kerjaan, udah malam, waktunya santai with my boss ya. Terus ini cemilan malam kita, ini kopinya suami aku, kopi kapal api. Ini aku good day, air putih jangan lupa, roti sama sepotong apel. Tuh. Semuanya makasih teman-teman udah ikutin video aku hari ini. Semoga videonya ada manfaatnya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.